Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kayla Kaulika, mahasiswi dari Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia tahun 2022. Nah, di sini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menginput faktur pajak keluaran dan juga faktur pajak masukan ke dalam e-faktur dana. Nah, sebelum itu, teman-teman harus punya aplikasi dari e-fakturnya dulu. Kalau teman-teman belum punya aplikasi e-faktur ini, teman-teman bisa download. Habis itu nanti teman-teman ekstrak. Oke, kita tunggu sebentar dulu ya teman-teman karena aplikasinya lagi loading. Oke, oke. Nanti kalau udah kebuka aplikasinya kurang lebih akan kelihatan kayak gini. Pas itu ada tulisan error, ini kita oke aja. Pas itu kita pencet local database, terus kita klik connect. Pas itu ini kita masukin nama user yaitu admin A besar. Terus passwordnya itu 123. Kita klik login. Oke, nanti tampilannya kayak gini ya teman. Terus hal pertama yang aku lakukan itu adalah buat database. Dimana database ini disesuaikan sama soal yang dosennya teman kasih. Kalau misalnya untuk soal aku itu soal dari PT Sinchan. Jadi di sini aku bikin DB atas nama PT Sinchan. Cuman sebelumnya aku udah pernah ada nih database PT Sinchan. Jadi kita tulis aja PT Sinchan 1. Lalu kita klik buat database. Oke, ini database berhasil dibuat. Habis itu kita klik ini dulu, itu connect ke database. Kalau udah terkoneksi, kita klik OK, kita kembaliin. Lalu hal selanjutnya yang aku lakuin yaitu adalah untuk ubah profil PKP-nya, di mana ada di manajemen upload, terus profil alamat PKP. Untuk alamat PKP-nya udah sesuai ya teman-teman kayak di sini. Terus sisanya kita isi aja, tapi aku isi di sini nggak salah aja ya teman-teman. Tapi kalau untuk di real life harus data yang betul karena aku di sini ngisinya biar mempersingkat waktu aja. Nah, oke, di sini penanda tangannya itu kalau di soal namanya itu Daniel N selaku dia tax manager dari PT Sinchan. Jadi sini aku tulis jabatannya tax manager. Terus kita simpan. Oke, yang selanjutnya yaitu kita mau rekam nomor faktur. Nomor fakturnya di sini ada terakhir di masa Mei itu 1.500. Nah, kita bisa masukin referensi nomor faktur. Kita perbaharui aja tampilannya, langsung kosong. Terus itu rekam range nomor faktur, di mana kalau yang terakhir itu kan 1.500. Jadi untuk masa pajak Juni itu dimulai dari 1.501. Nah, berhubung soal ini masih 2021, dosen aku memerintahkan kita semua buat mengubah kasus ini jadi tahun 2022. Jadi di sini aku masukinnya 000, habis itu tahunnya 2022, terus 04 kali 1.501. Oke, di sini aku asumsiin karena ada kurang lebih faktur pajak sama faktur keluaran dan faktur masuk PKPM yang masuk ini kira-kira ada 10, jadi aku masukinnya itu ada 1.500. Itu kita rekam nomor faktur, berhasil direkam, kita keluarin. Oke, hal selanjutnya yaitu kita udah bisa mulai masukin faktur pajak dari pajak keluaran dulu.
Nah, faktur pajak keluaran ini kita klik dari faktur, terus pajak keluaran, habis itu administrasi faktur, kita rekam faktur, itu biar kita lihat, biar kita, oke, di sini detail transaksinya itu kepada PT Garuda Kencana udah sesuai kepada pihak yang bukan PN, terus jenis fakturnya juga faktur pajak. Untuk tanggal dokumennya itu sesuai yang kayak di invoice itu ada tanggal 2 Juni 2022, jadi 0206. Ini kita enter aja, nanti masa pajak sama tahun pajak. Is, terus lanjutkan. Di sini kita masukin NPWP-nya itu ada segini. Coba kita kasih itu bisa. Oh, bisa. Terus kita langsung aja masukin namanya itu PT Garuda Kencana. Untuk alamatnya tertera juga di PDF-nya, ada Jalan Jenderal Sudirman, sekian. Oke, kita kopas aja untuk membersihkan itu, terus kita klik lagi lanjutkan. Habis itu kita rekam transaksi untuk detail transaksinya, di mana untuk transaksinya itu pertama ada opak white, di mana kodenya itu 1234 strip 000, terus nama itu white. Nah, pas aku enter, kita nih belum ada barang atau jasanya, kita belum rekam soalnya. So, kita klik rekam atau barang jasa baru. Di sini kita masukin aja kode barangnya udah ada, nama juga, terus harga jualnya itu berapa, di soalnya tertera 825.000. Terus simpan. Oke, di sini disesuaikan aja jumlah barangnya ada berapa, jumlah barang di sini ada 40, kita ganti jadi 40. Nah, untuk e-faktur dummy ini, mereka itu masih menggunakan tarif sebesar 10%. Nah, sesuai dengan apa yang dosen aku minta, jadi aku diperintahkan untuk merubah kasus ini jadi kasus tahun 2022 dan juga mengubah PPN-nya itu jadi 11%. Caranya gimana? Untuk mengubah jadi 11%-nya itu kita tulis aja manual. Jadi 33% itu 33 juta dikali sama 11%, PPN-nya itu jadi 3.630.000. Itu langsung kita simpan. Pas itu apakah ingin mendefinisikan di transaksi baru, aku klik yes. Situ kita lanjutin ke kode barang selanjutnya. Ini oke. Nggak ada lagi, kita rekam lagi. Untuk harga jualnya itu sebesar 1.250.000. Kita klik simpan. Ini jumlah barangnya ada 45. Terus untuk 56 juta sekian itu dikali 11%, totalnya ada 6.187.500. Oke, kita klik simpan. Ini nggak ada transaksi baru lagi, jadi aku klik no. Terus kira-kira udah kayak gini. Nah, sebelumnya aku udah nyiapin Excel yang isinya di sini tuh udah berdasarkan tarif pajak yang baru. Di sini aku pakai untuk kayak nyamain aja kira-kira perhitungan aku udah benar apa belum. Nah, kalau bisa dicek di sini udah sama nih teman-teman, 80. Untuk DPP-nya itu sebesar 89 juta sekian, terus PPN-nya itu 9.817.500. Oke, situ kita simpan, berarti udah benar ya teman-teman. Simpan. Situ kita pengen buat dokumen faktur lagi. Kita klik yes. Kita lanjut lagi ke PT selanjutnya, yaitu ada PT Pertamina Persero, di mana PT Pertamina Persero ini kodenya itu adalah 03, di mana PT Persero itu merupakan pemungut selain bendaharawan. Oke, untuk jenis fakturnya udah sesuai, terus untuk tanggal dokumennya itu tanggal 8 Juni 2022. Kita enter lagi, kita klik lanjutkan untuk lawan transaksinya.
kita kopas saja. Itu namanya kita ketik. Untuk alamatnya juga kita pas saja dan pada lanjutkan. Lalu kita rekam transaksi. Untuk detail langkah-langkahnya kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Jadi kode barang itu ada 1/4, strip 222. Terus namanya adalah polyaluminium fluid. Oke, kita rekam yang baru. Harga jualnya itu 4.940.000. Simpan. Oke. Terus untuk jumlah barangnya itu sebanyak 30. Dan di sini untuk subtotalnya ada 140. Dimana kalau misalnya ini dikali sama 11% itu sebesar 16.302. Kita klik simpan, kita mulai di transaksi baru. Pada barang selanjutnya itu 1/4 strip 555. Klik sub. Kita copy aja. Kita rekam. Harga jualnya itu 3.350. Oke, simpan. Nah, quantity-nya ada 20 paket. Terus itu PPN-nya itu sebesar 7.392. Baik, simpan. Kita klik no. Ya, kita samain sama Excel yang udah tadi ada. Itu PPP-nya segini. 215 juta. Ini 23 juta segini. Oke, udah sama ya teman-teman. Oke, kita simpan. Kita lanjut ke pajak selanjutnya. Ada dari PT Sejahtera di mana ini dia di transaksinya udah benar 01, jenis fakturnya juga udah sama, tanggal dokumen itu tanggal 14 Juni 2022. Kita enter situ, klik lanjutkan. Oh sebentar, Juni salah. Kan terus untuk alamat seperti tekan rekam transaksi. Kodenya itu 134 strip 4444. Pas kita rekam yang namanya, terus harga jualnya itu 350. Simpan. Itu jumlah barangnya kita ganti sesuai yang kayak ada di soal tadi 120. Lalu untuk PP kalau untuk di invoice ini ya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di sini kan ada diskon sebesar 20 juta. Nah, untuk diskon ini aku asumsikan tiap barang ini dibagi dua, jadi satu barang kena diskon 10%. Jadi kita bisa masukin di diskon ini sebesar 10 juta maksudnya. 10 juta.
Situ dari 32 jutanya ini dikali 11% itu ada 3.520.000. Oke, kan? Nah, terus untuk kode barang selanjutnya kita masukin lagi. Apa saja ya teman-teman. Untuk mempersingkat itu, sini harga jualnya itu 550.000. Saat kita simpan. Untuk jumlah barangnya ada 100 paket. Dan yang tadi kan diskonnya baru kita masukin 10 juta. Karena di invoice ini 20 juta, berarti masih kurang 10 juta lagi dong. Nah, kita masukin nih 10 juta yang di sini lagi. Itu. Nah, untuk ini 11% dari 55 juta itu sebesar 6 juta. 6.050.000. Oke, kita simpan. Tidak. Oke, kita sesuaikan sama kesalahan Anda. Oke, udah sama. Lanjut ke invoice selanjutnya. Ya, kita simpan. Masih itu kita ya. Ini juga udah sesuai detail transaksi sama jenis fakturnya. Tinggal kita sesuaikan tanggal itu tanggal 22/06/2022. Enter. Kita lanjutkan NP-nya segini. Untuk nama ini CV Putra Melayu. Alamat sini kita pas juga. Kita klik lanjutkan. Kita rekam transaksi. Oke, kita masukin transaksinya ya teman-teman. Yang sebelum-sebelumnya. Rekam, teruskan. Oke, sini ada 40 paket. Lalu untuk PPN itu sebesar 13 juta. Cepat dulu. Simpan. Kita klik ya. Masih ada transaksi yang PIN. Nanti. Phosphoric acid. Kita rekam. Terus untuk harga satuannya itu 700.000. Kita klik simpan. Terus untuk kuantitinya kita ketahui di soal 90. Terus kita ganti PPN-nya jadi 63 juta dikali 11%, itu dapatnya sebesar 6.930.000. Kita klik simpan. Kita nggak ada detail transaksi baru, jadi kita klik no. Nah, untuk di invoice ini kan ada uang mukanya ya teman-teman. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kita klik di sini uang muka. Mana kita masukin nih DPP-nya itu berarti sebesar 85 juta. 85 juta, PPN-nya berapa? Coba kita itu dikali sama 11%. Nah, 9.350. Ya, simpan. Ini ya, karena kita ngisi uang bukan nih teman-teman, kita bakalan mengubah nilai faktur kita di mana untuk DPP dan PPN-nya itu sesuai sama DPP dan PPN dari uang yang dikeluarkan, yaitu DPP-nya 85 juta dan PPN-nya itu 9 juta sekian. Kita klik yes. Oke. Kita mau buat sebelumnya sama itu. Ya betul ya teman-teman.
9.350.000. Oke. Selanjutnya kita next ke invoice. Selanjutnya itu kita ketik aja. Oke, itu transaksinya. Untuk faktur pajak PT Makmur dan PT Multi kurang lebih sama kayak faktur pajak yang di awal. Oke, teman-teman, di sini kalau misalnya udah masukin pajak keluaran, totalnya semua ada 6. Kalau misalnya udah masukin pajak keluaran semua, di sini berarti udah berhasil, teman-teman. Terus lanjut lagi nih ke pajak masukan. Oke, pajak masukan di sini ada datanya, yaitu ada faktur pajak. Ini kita boleh kita X aja. Kita klik faktur, pajak masukan, terus administrasi faktur. Pas itu kita rekam faktur. Oke, tapi ini nomor fakturnya di sini teman-teman. Ini kita bisa fokus ya. Oke, ini bisa kita klik, kita ketik aja manual 010 921 21 786 37 Oke, untuk NPWP lawan transaksinya itu dari PT Surveyor Lingkungan. Di sini kita klik aja 01 392 3093 000. Enter. Situ kita kayak buat lawan transaksi baru. Namanya itu PT Surveyor. Nah, alamatnya ada di sini. Untuk mempersingkat waktu, aku masukin asal aja ya. Tapi kalau misalnya untuk di kasus betulan, itu harus sesuaikan sama alamat dari laman transaksi yang teman-teman mau isi. Ya, nggak isi. Bisa kita bikin 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga kita simpan. Oke, untuk tanggal fakturnya itu di sini ada tulisannya pas 11 April. 11 April berarti 04 2022. Nah, kalau kita enter di sini pelaporan itu di sini masa pajak keempat. Berarti nanti kalau misalnya kalian mau ngelaporin, dia nggak bakal keluar nih di masa pajak Juni. Nah, kalau misalnya kalian baru mau laporin di bulan Juni, 4 ini kalian ganti aja jadi 6. Tuh, nah, untuk jumlah DPP-nya itu sebesar 15 juta. Nah, kalau kita enter, PPN-nya ini masih sebesar 10% ya, teman-teman. Ini kita ganti jadi 15 juta itu dikali 11%, total itu ada 1.650.000. Kita simpan. Oh,
Di sini aku belum ganti 21-nya jadi 22. Jadi harusnya 22 ya teman-teman. Karena ini merepresent dari dari tahun faktur pajaknya. Oke, kita mau buat itu. Oke, lanjut ke faktur pajak selanjutnya yaitu dari CV Legenda Design. Di sini kita masukin nomor fakturnya. Itu ada 010, 002. Ini jangan lupa kita ganti jadi 22, 08, 34, 04, 12. Terus di sini ada NPWP transaksinya. Kalau nggak salah untuk CV ini dari soal itu NPWP-nya nggak valid nih teman-teman. Nah, aku udah nyiapin NPWP yang valid. Jadi kita copy aja dari sini. Enter. Udah ada CV Legenda Design. Harus itu tanggal fakturnya itu ada di sini tanggal 11 April juga 11.04.2022. Kita enter untuk pelaporannya di bulan Juni ya, jadi 6. Terus untuk DPP-nya itu sebesar 2.750.000. Nah, untuk PPN-nya ini kita ganti dulu jadi ke 11%, dimana jadi sebesar 302. Kita simpan, kita bikin faktur baru lagi. Oke, ini dokumen lain ya teman-teman, jadi kita skip dulu. Selanjutnya masih ada ini. Itu dari PT Secure Indonesia, di mana faktur itu 002 22 ganti, terus 124 44 190. Itu NPWP awan transaksinya untuk PT Secure ini juga nggak valid nih teman-teman. Jadi kita pakai lagi NPWP yang valid. Oke, kita paste, kita enter, kita buat lawan transaksi baru. Habis itu namanya kita masukin ke secure. Jalannya kita copy aja dari sini. Bloknya kita asal aja untuk mempersingkat waktu. Oke, kita simpan, berhasil input. Untuk tanggal fakturnya itu tanggal 24 Mei 05 2022 kita enter. Tapi untuk masa pelaporan itu kita mau lapor di bulan Juni, jadi kita ganti tidak, kita ganti 06. Terus untuk DPP-nya itu sebesar 50 juta. Dan jumlah PPN-nya kalau 50 juta dikali 11% itu totalnya ada 5.500.000. Simpan. Kita untuk dari soalnya itu udah sampai situ aja untuk pajak masukan. Jadi kita tekan no. Untuk daftar pajak masukannya ini total ada 3. Oke, kita X aja. Lanjut. Oke, teman-teman lanjut ke dokumen lain. Kalau misalnya teman-teman dapat invoice yang berbentuknya ini dokumen lain, bukan berbentuk terpajak, teman-teman bisa masukin dari dokumen lain ini. Terus pajak masukan, habis itu kalian klik rekam. Oh, situ untuk jenis transaksinya ini kita ganti ke perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri, jenis dokumennya normal, gitu transaksinya itu kepada pihak yang bukan PN. Terus dokumen transaksinya ini dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Untuk NPWP lawan transaksinya, kayaknya di sini tak ada. Coba aku cek di Excel dapat. Oh, ini juga. Oke, berarti kita pakai NP yang setidaknya pokoknya valid.
4, 1, 7, 2, 7, oh, 4, 1, 7, 3, 2, 7. Oke, untuk lawan transaksi terus kita enter. Nanti kita bisa isi lawan transaksinya siapa. Di sini ada PT Supraprima Nusantara. Untuk nomor dokumen ini kita masukin invoice. Nah, di sini I-nya hilang kita. Oke, tanggal dokumen ini sesuai yang kayak di sini. Itu tanggal 03, 03, 05, 2022. Ini masa pajaknya ini jadi 06, 2022. Oke, untuk dasar pengenaan itu sebesar Rp1.750.000. Terus untuk PPN-nya itu sebesar 192.500. Itu didapat dari 1.750.000 dikali 11%. So, kita klik simpan. Kita membuat dokumen baru. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini ada SSP. Nah, untuk SSP ini kita juga masukin di dokumen lain. Nah, untuk jenis transaksinya ini kita ganti ke impor BKP dan pemanfaatan JKP atau BKP. Terus jenis dokumen normal, di transaksinya itu pemanfaatan JKP karena di sini ada tulisan PPN JKPLN. Terus dokumen transaksinya ini berupa ada surat setoran pajak yang bisa kita sebut SSP. Oke, nama transaksinya itu adalah XYZ Corporation Singapore. Terus nomor SSP-nya itu kan kita isi aja nomor NTPN yang ada di sini. Terus untuk tanggal SSP-nya ini aku masukinnya di sini tanggal 09.07. Enter aja. Terus untuk besaran DPP-nya itu sebesar di sini ada 9 juta sekian. Dan yang kalau dikali 11% itu kita dapat sebesar 10 juta 225.071 rupiah. Oke, kita klik simpan. Dan kalau kita lihat di sini udah selesai nih teman-teman data-data. Jadi kita udah nggak mau butuh baru, kita klik no. Sini jadi untuk pajak masukannya ada 2 ya. Dokumen lain dari pajak masukan itu totalnya ada 2. Nah, hal yang selanjutnya teman-teman bisa lakukan itu yaitu teman-teman nih posting. Tapi sebelum posting itu, Kak, teman-teman harus upload dulu pajak masukan sama pajak keluaran yang tadi teman masukin. Itu baru nanti kelihatan di posting SPP. Nah, caranya gimana? Ini pajak keluar kita masuk aja ke pajak keluaran yang tadi. Terus kita select semuanya. Total ada 6 ya untuk pajak keluarannya. Pas itu kita di sini kan statusnya belum approve ya. Nah, kita kita select semuanya, itu nanti kita klik upload. Sini yakin yes. Oke. Nah, kalau gimana sih tahu caranya kalau misalnya udah di-upload, di sini statusnya itu udah berubah. Jadi status approvalnya itu berubah jadi approval sukses gitu. Berarti untuk PK-nya udah berhasil. Kemudian lanjut ke pajak masukan. Ini ada 3.
Jadi kita select lagi, terus kita upload faktur, kita klik yes. Oke, coba kita cek di sini status approvalnya, approval sukses. Oke, oke. Langkah selanjutnya nih teman-teman, teman-teman nih bisa klik SPT, posting, itu klik masa pajaknya, kan masa pajak Juni ya teman-teman. Terus tahun pajaknya adalah tahun 2022. Itu kita cek jumlah dokumen PKPM itu, total dari PK-nya ada 6 dan PM itu ada 5. Setelah kita klik posting. Habis kita klik posting, ada info bahwa data SPT itu berhasil dibentuk. Setelah kita klik OK, kita buka SPT. Di sini kita perbarui tampilan. Jadi udah muncul nih SPT masa PPN itu masa pajaknya masa pajak Juni bulan 6. Pas itu kita buka SPT untuk diubah. Nah, kan bisa lihat ada di sini nih formulir lampiran. Perbesar dulu. Formulir lampiran A1, A1 nggak ada karena kita nggak ada transaksi berbentuk ekspor. A2 ini tadi yang PK tadi, pajak keluaran, ada 6. Lalu lanjut ada B1. B1 itu tadi yang masuk di sini adalah PPN dari offshore yang dari SSP, dari XYZ Corporation. Itu lampiran B2 itu ada 3 sebelumnya, harus ditambah sama yang bisnet tadi, dokumen lain, ini masuk ke B2. Itu yang terakhir B3. B3 itu kita nggak ada apa-apa karena dari faktur pajak atau invoice yang udah ada itu semuanya bisa dikreditkan. Oke. Oke, lanjut ke 1111 AB. Kita coba kita cocokin sama SPT yang udah aku buat sebelum di sini. Oke. Oke, di sini udah sesuai ya teman-teman. 784. Bagian satunya, untuk bagian duanya ada. Nah, mungkin tambahan di sini itu kita geser lagi ke soal. Karena kalau di soal itu ada keterangan kalau misalnya ada kelebihan bayar di bulan Februari sebesar 5 juta. Nah, untuk itu kita masukinnya di bagian 3 ini, di mana kita masukinnya ke poin B yang nomor 2. Ini kan dia kelebihan bayar bulan Februari, jadi kita 02. Masa pajaknya itu di 2021, tapi kita jadi 2022. Sebesar berapa? Sebesar 5 juta. Gitu, coba kita cek. Jadi, di sini jadi jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan itu sebesar 22 juta sekian. Coba kita cek di Excel. Udah sama nih teman-teman. Oke. Jadi kalau kayak gitu bisa kita lanjut ke SPT 1111 Induk. Jadi ini kita simpan dulu, data berhasil disimpan. Oke, situ kita X, lanjut kita klik SPT, formulir induk 1111. Bisa kita lihat ya begini. Terus bagian 11. Oke, di sini kurang bayar di lunasi tanggal berapa? Kita klik ya SSP, kita tambah kode jenis pajaknya ini PPN dalam negeri. Terus kode jenis setoran yang setoran masa PPN dalam negeri. Tanggal berapa? Ini tanggal teman-teman bebas aja masukin berapa. Tapi aku masukin tanggal 15 bulan 7 bulan berikutnya ini. Tahun 2022. Dan TPN-nya itu kita masukin aja masa pajak Juni.
Nilainya berapa? Nilainya ini sesuai yang kayak di sini sebesar 39 juta sekian. Simpan. No. Oke, kita keluarin. Ini udah simpan. Lanjut ke bagian 2 yang nggak bisa diisi. Terus ke oke. Oke, kalau misalnya kita bisa dilihat di soal itu ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri di poin 3 ini. Nah, untuk mengetahui DPP-nya itu gimana sih? Nah, DPP-nya itu merupakan total pengeluaran dari kegiatan sendiri, tapi dikurangin sama harga perolehan dari tanah. Nah, harga perolehan tanahnya ini kan sebesar 330 juta. Coba kita buka kalkulator. Jadi, dari 875 juta, itu dikurangin sama harga perolehan tanah sebesar 330 juta. Jadi untuk DPP-nya itu sebesar 545 juta. PPN terutangnya berapa? Nah, untuk PPN KMS sendiri itu dapat tarif sebesar 20% atas kegiatan membangun sendiri. Pas itu dikali lagi sama PPN yaitu sebesar 11%. Atau kalau misalnya cara cepatnya itu bisa dikali sama 2,2%. Tuh, jadi untuk PPN terutangnya itu sebesar 11.990. Tuh, oke. Ini SSP-nya kita masukin kayak tadi, kita tambah kode jenis pajaknya PPN dalam negeri, kode jenis setorannya itu setoran kegiatan membangun sendiri, tanggalnya itu sama kayak tadi, aku samain kayak tadi, dua, PN-nya kita buat sama kayak tadi, masa pajak Juni, nilainya itu 11.990. Simpan, oke. Lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi untuk kelengkapan SPT itu kita adanya cuma formulir 11 AB, A1 tidak ada, adanya dua, B1, B2, B3 tidak ada, terus SSP PPN 1. Pas itu kita klik lainnya karena kita ada eh, PPN eh, kegiatan membangun sendiri. Jumlahnya berapa lembar, kita masukin satu lembar. Tempat dan tanggal Jakarta, kita masukin tanggal misal 24 07 2022. Situ nama jelasnya kayak yang udah tadi kita masukin, namanya Daniel N. Jabatannya itu adalah teks manager. Lalu kita klik simpan. Oke. Oke, teman-teman semua. Jadi ini untuk tahapan terakhir yang kalian bisa yang bisa kalian lakukan itu, yang terakhir itu bisa buat file CSV dan PDF SPT, di mana sayangnya untuk di laptop aku ini kurang kompatibel untuk ngelakuin CSV dan PDF SPT. Jadi sampai sini aja nih teman-teman untuk tutorial bagaimana cara masukin faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan ke dalam e-faktur dummy dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.